Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Jadi hari ini kita coba untuk mempelajari bagian pertama untuk pelatihan coding di Snacker, yaitu pembuatan Gform dan juga spreadsheet. Nah, untuk bagian pertama ini kita coba untuk membuat Gform dan juga custom link ya. Kalau untuk yang di bagian kedua nanti kita akan lebih fokus kepada spreadsheetnya. Oke, jadi untuk yang pertama kali itu adalah kita semua harus login ya. Untuk login itu tadi saya sudah login, namun saya logout dulu supaya nanti bisa langsung login lagi gitu ya. Nah, di sini saya harus login, bisa kita klik di bagian sign in di sini. Ya, ini untuk tampilan awal di Google Chrome seperti itu. Atau kita boleh masuk ke Gmail ya, kayak gini, nanti dia minta untuk login juga. Nah, di sini saya gunakan akun belajar.id pas saya masih SMA gitu. Jadi saya coba untuk login sebentar. Nah, ini bentar. Wait. Nah, ini saya sudah login. Nah, untuk teman-teman sekalian nanti coba login juga supaya nanti bisa mengakses akun Google ataupun fitur-fitur yang disediakan oleh Google. Jadi kita wajib untuk login seperti itu. Nah, di sini setelah login kita coba cari dulu Drive ya. Jadi saat ingin menggunakan Gform kita bisa gunakan Drive ya. Ini cara paling mudah supaya kita dapat menyimpan. Jadi fungsi Drive di sini adalah untuk menyimpan data dan juga supaya dia lebih terstruktur gitu. Jadi kita coba klik di titik yang 9 ini ya. Ini ada 9 titik, diklik aja. Nah, kita cari Drive. Kalau di sini saya Drive ada di paling atas kanan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian nanti ada di tengah, kiri, atau di kanan juga kayak gitu ya. Jadi silahkan dicari aja Drive-nya, boleh langsung diklik. Nah, nanti akan open, langsung masuk ke dalam Drive seperti itu. Nah, ini berhubung dulu saya gunakan untuk belajar, jadi ada beberapa folder untuk classroom kayak gitu. Nah, ini saya sempat buat juga nih untuk yang pelatihan, namun saya coba buat baru lagi supaya nanti bisa yang baru ya. Jadi kita mengikutinya lebih mudah. Nah, semisal kita di sini berupa tag panjang nih kayak gini nih folder filenya ya, dan ini juga kan gabung ya. Boleh diklik aja nih ibu, bapak, dan kakak-kakak yang grid layoutnya, tinggal diklik aja. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini. Nah, dia juga akan menampilkan review atau previewnya ya. Jadi gambar-gambar yang kita upload akan terlihat previewnya. Nah, untuk folder dan filenya dipisah. Ini akan mempermudah kita. Nah, setelah itu kita boleh coba tambahkan baru. Di sini boleh klik tambah new folder ya. Jadi di sini ada new folder ya. Di sini kita klik aja new folder. Kita buat misal pelatihan coding ya di Snacker. Kalau di sini ya di Snacker, boleh ibu, bapak, kakak-kakak gunakan nama folder yang lain, silahkan. Ini kita buat, kita create. Nah, di dalam sini ya, jadi setelah dibuat diklik 2 kali ya, double klik, boleh double klik sampai hingga masuk ke dalam foldernya pelatihan coding di Snacker kalau punya saya. Nah, setelah itu boleh kita new lagi di sini, atau boleh klik kanan, bebas ya, menggunakan yang apa caranya supaya lebih gampang. Saya klik aja yang new ini, new ya, Pak. And then kita coba langsung buat Google Formnya di sini ada. Ya, jadi nggak usah dipilih blank form ataupun blank quiz kayak gitu. Kita langsung klik aja. Langsung klik aja seperti ini. Nanti dia akan direct masuk ke dalam Google Formnya, Ibu, Bapak. Jadi nanti dia akan sudah masuk di dalam sini, dan ini sudah jadi formnya kayak gitu. Tapi masih perlu diedit, ditambah seperti itu. Jadi
Karena memang kita ingin membuat sebuah form, kita harus mengisikan fieldnya, masing-masing field seperti itu. Sebentar, ini boleh kita namakan misal pendataan diri seperti ini. Nah, ini saya langsung masuk ke bagian ininya aja ya. Saya langsung masuk ke bagian pendataan aja yang kemarin saya berikan tugas. Saya langsung masuk ke situ karena supaya pertama mempersingkat waktu. Nah, tapi saya coba jelasin dulu untuk user interface-nya ya. Jadi di sini ada add-ons gitu ya. Ini bisa mengubah custom tema ya. Jadi kita bisa custom nih temanya Ibu, Bapak. Jadi misal warnanya orange, kuning seperti itu. Nah, di sini bisa kita ubah. Misal kelas Bapak Ibu lebih menyukai warna biru seperti itu atau warna merah. Ya, ini bukan merah juga sih, tapi ya lebih mirip ke warna merah. Terus ada red orange gitu kan, ada orange seperti itu. Terus mungkin headernya mau diganti nih teksnya, misal jadi impact atau jadi apa gitu ya. Jadi ya boleh diubah-ubah kayak gitu. Nah, ini untuk question yang ini ya, untitled question, ini adalah question, jadi nanti bisa diubah-ubah juga tuh seperti ini. Nah, teksnya juga bisa kita ubah nih. Untuk form description seperti itu, nanti dia akan berubah. Nah, untuk ukuran fontnya juga bisa kita ubah-ubah ya. Ini yang paling tinggi 24 ternyata. Nah, untuk yang pertanyaannya itu 18, untuk yang teksnya 12. Terus ada image header Ibu, Bapak. Kalau misalnya kita ingin membuat ini lebih lebih bagus gitu ya, colorful ataupun ada gambarnya, kita bisa gunakan ini juga. Contoh saya gunakan yang ini. Insert. Nah, nanti dia akan berubah. Bapak, Ibu, ada tambahannya. Nah, seperti ini. Akan terlihat lebih bagus gitu kan. Jadi ya biar nggak bosan-bosan aja, karena kan ngisi form gitu kan. Jadi ya bolehlah untuk diubah-ubah ininya. Ini juga bisa kita ubah backgroundnya. Nah, ini menyesuaikan dari warnanya ya, warna dasarnya apa. Nanti dia akan berubah juga untuk backgroundnya seperti itu. Nah, ini untuk bagian temanya. Nah, ini untuk bagian previewnya. Jadi kita bisa ambil linknya, namun kita juga bisa lihat di preview yang mata nih, yang kayak mata. Ini untuk preview seperti itu. Nah, ini saya close dulu aja. Ini untuk undo. Jadi semisal kita ada kesalahan ya, waduh kayaknya tadi saya salah naruh warna nih Pak, silahkan di undo atau di redo. Jadi undo, redo. Redo ini supaya kalau misal aduh kayaknya tadi saya udah benar gitu kan, tapi saya undo, ya udah deh saya redo supaya dia balik lagi ke depan kayak gitu. Ini untuk ke belakang, ini ke depan. Jadi ingat ya Bu ya, boleh diganti dulu namanya, boleh ini apa nih, move folder, jadi dipindahkan dia mau ke folder mana ya. Tapi kita nggak, itu udah ini ya. Ini boleh dikasih bintang supaya ini jadi form favorit kita mungkin, jadi dia akan ada di paling atas biasanya. Terus ini untuk menambahkan extension Ibu, Bapak. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan extension di sini bisa, cuman nggak usah ya, kita nggak usah pakai extension di sini. Kita bisa customize temanya. Ini yang palet kayak gini ya. Ini untuk customize tema. Ini untuk preview, ini untuk undo, ini untuk redo ya. Nah, ini untuk membagikan linknya, send ya. Kayak biasa ya, kita harus shorten URL supaya dia jadi lebih pendek seperti itu ya. Jadi kita coba lanjut. Titik 3 di sini itu bisa untuk copy formnya, bisa kita taruhkan codingan, bisa kita print, bisa kita buang, bisa kita berikan link, kita bisa juga kasih keyboard shortcut seperti itu ya. Jadi ini untuk yang titik 3. Terus di bawahnya lagi ada questions, ini adalah pertanyaannya. Setelahnya ada response kayak gitu. Jadi nanti saat sudah memberikan pertanyaan, pasti kita ingin user ataupun orang yang mengisi itu adalah ya mungkin kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus tahu responnya gitu kan. Kita harus tahu hasilnya tuh seperti apa gitu kan. Jadi kita ada bagian response di sini, terus ada di bagian setting juga. Nah, kalau untuk yang di bagian setting seperti ini nanti kita gunakan, misal contoh ingin membuat ini sebagai kuis, kita bisa nyalakan seperti ini.
Atau mungkin untuk masalah yang kemarin kita bareng-bareng kerjain untuk yang PAUD, kalau di sini saya untuk SMA, ini boleh dimatikan Ibu Bapak supaya nanti bisa diisikan oleh semua orang yang menggunakan Gmail gitu ya. Jadi sorry Bapak ataupun Ibu, ini saya agak sedikit haus. Saya minum dulu ya. Oke, lanjut. Jadi ini bisa dimatikan aja. Fungsinya apa? Supaya semua orang itu bisa mengisikan emailnya mengisikan formnya tanpa harus login dulu menggunakan akun SMA belajar. Kalau saya ya, kalau mungkin Bapak ataupun Ibu menggunakan PAUD gitu kan. Jadi ini boleh dimatikan aja ya settingannya. Terus udah ya, itu aja sih yang harus diatur ya. Sisanya boleh diinin. Oke. Seharusnya ada yang, bentar, saya coba cari dulu settingan ininya. Ada yang make question required by default. Sebentar. Oke, ini boleh dijadikan responder input supaya nanti si user itu memasukkan emailnya juga. Jadi kita ingin tahu emailnya ya lebih mudah menggunakan ini. Silahkan boleh di ini. Oke, di mana ya? Saya lupa nih. Collect email, send respond, ini nggak usah ya. Make a quiz. Oke, ini udah. Ini nggak usah ya. Disable auto save, nggak usah. Make question require by default, maksudnya. Bentar, setting apply to all new questions. Coba kita nyalakan. Ini nggak apa-apa, dinyalakan aja. Coba kita lihat. Oh iya, oke. Jadi saya lupa ya. Memang tadi saya pengen cari yang make question required by default. Ini artinya adalah kita buat wajib diisi. Ini bahasa Indonesianya wajib diisi ya Ibu Bapak. Jadi semisal kita kan ada tuh yang wajib diisi ya di bagian question and answer-nya. Question and answer. Nih, di sini. Yang required ini kan wajib diisi seperti itu. Nah, nanti dia akan ada tanda bintang seperti ini. Saat kita tambahkan, nah dia akan langsung required nih. Nah, ini langsung required. Fungsinya kita gunakan ini supaya kita nggak lupa nih kalau kita udah mengisikan yang wajib diisi. Sorry nih, saya gunakan bahasa Inggris. Namun kalau untuk bahasa Indonesianya ini wajib diisi intinya mah ya. Ini tinggal dicentang aja. Jadi supaya kita saat menambahkan form atau field baru, dia nggak kita nggak harus bolak-balik untuk nyalain ini. Dia akan sudah nyala sendirinya kayak gitu. Ini saya coba hapus-hapusin dulu. Oke. Nah, ini untuk yang bagian settings kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bagian question atau bagian pertanyaannya. Boleh silahkan diklik aja dan diisikan gitu ya. Ini misal nama seperti ini ya kan. Bentar, saya coba open ini dulu. Saya buka dulu ininya, akun saya yang satu lagi. Oke, nah biar afdol, kayaknya memang saya harus jelaskan dulu deh satu persatu, baru nanti kita masuk ke bagian folder tugas kayak gitu ya, biar sama kayak kemarin. Oke, dan kita coba lanjut lagi. Di sini boleh kita isikan misal contoh nama lengkap gitu ya. Ini kita samakan dengan yang kemarin ya, jadi ada nama lengkap gitu kan. Nah, bisa kita ganti di sini Ibu Bapak. Semisal kita gunakan short answer atau jawaban pendek seperti itu yang bahasa Indonesianya. Terus ada juga paragraf. Nah, ini multiple choice atau pilihan ganda ya. Ini bahasa Indonesianya pilihan ganda, atau check boxes atau box apa ya? Check box lah. Intinya check box gitu ya. Ada juga drop down. Ini kita nggak pakai ya, jarang. File upload. Nah, ini juga ada linear scale, multiple choice grid, checkbox grid, date, time. Nah, ini bisa silahkan dipilih-pilih sesuai dengan fieldnya ya. Jadi jangan sampai misal contoh nama lengkap tiba-tiba kita isinya date. Kan aneh gitu. Kita naruh nama lengkap tiba-tiba kita nyuruhnya date. Itu kan dia tidak masuk gitu kan. Nggak match gitu lah ya. Kita gunakan short answer karena memang nama lengkap kan nggak mungkin dia naruhin nama kelurahannya, nggak mungkin ya, pasti dia namanya nama lengkap, dan nama lengkap nggak mungkin sampai ada 100 kalimat tuh nggak mungkin ya kan. Jadi makanya kita gunakan short answer kayak gitu. So lanjut. Nah, ini wajib ya, requirednya diisikan dinyalakan atau wajib diisi. Ini bahasa Indonesianya wajib diisi ya.
Ibu, Bapak, takutnya nanti salah nih. Nah, di sini ada juga untuk naruh gambar gitu ya. Semisal kita ingin memberikan gambar, ya. Jadi semisal saya ingin berikan, aduh saya nggak punya lagi gambar. Foto Google Drive. Bentar foto saya keluar ya. Oh ya, aman. Nggak usah deh. Ya intinya ini bisa menaruh gambar juga di bagian pertanyaan seperti itu. Nah, ini ada bagian duplicate atau copy. Jadi nanti dia akan menduplikasi pertanyaan yang ini ke bawah langsung. Saya coba contohkan. Nah, dia akan menduplikasi seperti ini. Sama persis. Seperti itu. Ini saya boleh hapus ya. Karena saya tidak pakai. Ini nyalakan. Nah, ini ada bagian deskripsinya, Ibu. Bapak, jadi semisal kita ingin memberikan deskripsi di sini. Contoh, isikan nama lengkap. Boleh kita kasih deskripsi. Tolong isikan secara benar, misal benar kayak gini. Ini jadi ada deskripsinya. Nah, baru nanti ada jawabannya di sini. Kita bisa berikan field jawaban seperti itu. Nah, juga ada yang namanya response validation atau validasi jawaban lah ya. Kita berikan validasi, contoh number ya kan. Jadi number kita berikan is number seperti ini, atau adalah nomor ya, atau adalah angka kalau di bahasa Indonesianya. Boleh kita berikan is number di sini, dan kita coba ganti ini, tolong isikan secara benarnya, udah oke. And then kita coba lihat previewnya Ibu, Bapak, di sini ya, di bagian mata sini. Nah, nanti akan ada isian nama lengkap, itu harus menggunakan nomor ya. Jadi bukan pakai teks. Kalau teks dia nggak mau, karena must be a number, atau bisa dibilang harus angka. Tapi ini salah ya, Ibu Bapak, ini hanya contoh, jangan langsung diikuti. Jadi ini salah. Ini hanya saya ingin memberitahukan bahwa ada yang namanya response validation dan juga ada description seperti itu. Nah, bisa kita copy ke paste ke bawah. Nah, ini pastikan dia adalah sebuah short answer. Jadi dia saat kita isikan adalah berupa nama gitu ya, teks. Misal Diki Fernando seperti ini. Jadi dia adalah berupa teks. Kita submit. Oh, must. This is a required question. Jadi katanya ini wajib ya. Ini adalah pertanyaan wajib yang harus diisikan. Contoh Diki SMA belajar ya. Ini saya copy aja. Ya, ini membuktikan bahwa saya dulu adalah anak SMA yang pernah belajar. Oke, kita submit. Nah, nanti jawabannya ada di sini, Bu Bapak, di bagian response. Ya, dia akan memberi respons seperti itu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita ingin menghapusnya? Kita tinggal klik bagian titik 3 di sini. Nah, ada delete all response kayak gitu. Langsung delete aja. Oke. Jadi nanti dia nggak akan ada lagi responnya dari ulang ya. Oke, kita lanjut. Ini udah. Nah, di bagian sini, di bagian kanan ini ada yang namanya add question, ada import question, ada add title and description, ada juga add image, add video, add section. Mungkin kita coba untuk pelajari yang bagian add ini aja dulu ya, add question aja dulu. Karena ini ada banyak ya Ibu, Bapak boleh dicoba di rumah. Jadi silahkan untuk trial and error aja. Jadi add question aja dulu di sini. Kita sesuaikan dengan yang kemarin saya buat, itu adalah tempat lahir gitu ya, tempat lahir seperti ini. Oke. Import question. Oke, kita lanjut. Nah, tempat lahir di sini kita gunakan misal contoh short answer aja deh ya. Short answer, karena memang mungkin siapa tahu ya udah dia mau nulisnya Medan gitu kan, atau Jakarta gitu ya, atau kota lahir ya, tempat lahir. Oke, ini udah sama ya, ini gak usah diiniin. Kita coba tambah lagi yang baru, misal tanggal lahir. Nah, ini kita harus pakai yang namanya date gitu ya. Ini karena dia gunakan Google, biasanya udah ada artificial intelligence-nya, jadi dia sudah diubah yang tadinya short answer become date seperti itu. Jadi nanti saat tanggal lahirnya kita isi, dia akan berupa hari, bulan, dan tahun seperti itu. Jadi saat kita ingin mengisikan, kan karena anak-anak milenial zaman sekarang ya, milenial gitu kan, generasi Z gitu ya, generasi akhir, itu nggak mungkin jauh-jauh lah ya, nggak mungkin di 1945 dia lahir ya kan, pasti di 2000-an lah ya, 2000 sekian. Nah, ini bisa diganti nih tahunnya. Nah, kita cari misal dia lahir 2012 gitu kan, yang tadinya katanya mau kiamat ternyata nggak jadi. Di sini misal today atau today ya, today. Aduh, saya sih kan di 2012 ngapa today kliknya ya. 2012 Juni tanggal 5. Nah, kayak gitu. Atau bisa diisikan langsung misal 12 12 12 misal
1976 kayak gitu kan. Nah ini bisa, cuman kan nggak mungkin kita nginput form seperti ini untuk orang-orang yang sudah tua, maksudnya sudah sepuh lah ya, udah lebih jauh gitu umurnya dari kita. Ini kan fungsinya untuk anak-anak PAUD gitu kan, jadi ya kita taruhkan di sini aja ya. Maksudnya ya kayak gitulah ya, ibu bapak bisa ini apa namanya, mengerti lah intinya maksud saya. Nah ini bisa declare form karena memang ini kan tujuannya adalah fungsinya untuk anak-anak PAUD gitu kan, makanya kita gunakan aja that. Jadi biar juga untuk apa namanya, struktur penggunaan hari tanggalnya itu udah pas gitulah ya, dibantu oleh Google seperti itu. Nah oke, kita lanjut. Nah ini udah kita tambah lagi, misal contoh di situ ada jenis kelamin ya bu bapak, jenis kelamin seperti ini. Nah ini boleh menggunakan multiple choice. Multiple choice di sini supaya kita tidak contoh laki ya. Jadi semisal kita ingin mengisikan, oke ini katanya ada tambahan perempuan seperti ini. Nah jadi semisal kita ingin memberikan pertanyaan jenis kelamin, sudah pasti hanya ada laki-laki dan perempuan. Di Indonesia hanya ada ini ya. Jadi kita jangan juga berikan add other seperti itu ya. Jadi jangan berikan kesempatan bagi user ataupun nanti yang ingin mengisi ambigu gitu kan. Jadi ada makna lain gitu kan. Add other itu maksudnya apa nih? Apakah ada lagi yang lain gitu kan? Makanya jangan berikan add other seperti itu. Jadi saat kita lihat di sini nanti dia akan muncul seperti ini. Nah ini hanya boleh dipilih satu saja gitu ya, nggak bisa dua-duanya kan. Oke, lanjut. Oke, ada juga kita add lagi. Misal kalau mau menggunakan add other, misal pendidikan terakhir gitu ya, yang terakhir seperti ini. Ini jangan pendataan diri ya, jadi ini tugas aja bisa, contoh aja, contoh form ya. Jadi jangan buat itunya jadi pendataan diri karena itu ada yang di bagian tugas nanti. Oke, ini ganti jadi S3, S2, S1, S Mambo enggak ya, D3, SMA, SMP, SD. Nah, kalau di sini boleh ibu bapak tambahkan add other. Kenapa? Karena contoh ya, ini saya coba lagi buka ini saya. Nah, contoh saya ingin, saya tuh anak MA gitu kan, bukan anak SMA, bukan MA gitu ya, madrasah awaliyah. Ya, itulah. MA gitu kan, kita bisa tambahkan add other di sini. Jadi nanti akan ada tambahan yang lain seperti itu. Atau saya anak SMK, bukan anak SMA, saya tidak ingin disamakan. Atau saya anak STM gitu kan, STM, sekolah terserah murid gitu kan. Jadi ya kita gunakan add other seperti itu ya. Jadi ada othernya. Atau saya SLTA gitu kan. Saya nggak ada SMA dulu, saya adanya SLTA. Jadi maunya pakai SLTA aja kayak gitu. Jadi boleh pakai add other seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kita tambahkan lagi ada yang namanya alamat gitu ya, alamat rumah gitu kan, alamat rumah ya. Takutnya dia naruh alamat mantan kan nggak bisa gitu kan. Kita maunya alamat rumah dia gitu kan. Jadi kita gunakan alamat rumah. Tuh, kasih penjelasan. Takutnya nanti ambigu juga gitu kan. Taruh alamat siapa yang ditaruh. Nah, boleh taruh deskripsinya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita taruh paragraf seperti itu supaya dia panjang ibu bapak. Kalau misalnya kita taruh di sini, dia ada panjang ya. Jadi panjang nih. Nih dilihat dari garis ininya. Jadi ini lebih panjang daripada garis yang short answer kayak gitu ya, atau jawaban pendek. Contoh ya, jawaban singkat ya. Jadi misal saya bikin panjang ya. Gimana nih? Oke bisa nih. Nah, kalau jawaban singkat dia seperti itu, tapi kalau jawaban panjang dia akan full kayak gitu, kita kelihatan dan dia akan ke bawah seperti ini. Jadi kita akan bisa terus melihat previewnya. Kalau yang ini nggak bisa, dia akan terus ke samping tuh, ke samping kan? Karena dia jawabannya singkat seharusnya, tapi kita bikin panjang kan aneh jadinya. Kayak gitu. Jadi ini fungsinya menggunakan jawaban panjang atau paragraf ya, jawaban panjang. Lanjut. Apalagi nih, nick ya. Nick misal ya. Nick itu kan nomor induk nomor induk apa sih, saya lupa nih. Saya cek dulu ya. Aku salah ya. Nomor induk
kependudukan ya. Jadi ini biasanya berupa angka gitu kan. Jadi kita short answer sudah betul, kita kasih validasinya. Jadi response validation and then number become greater than-nya change become is number like that, and then we could custom the error text. Oke, jadi kita bisa custom juga error text-nya mau seperti apa gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jadi semisal kita contoh masukkan di sini ya. Oke, nick, nggak mungkin kita naruh nama saya di sini, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kita harus tambahkan nomor ya, misal berapa gitu kan. Jadi ya dia harus berupa nomor. Boleh kita berikan, kemarin kan ada yang nanya gimana kalau misalnya kita pengen cuma naruh 16 16 angka. Boleh mungkin ditaruh di deskripsi aja, isikan misal 16, isikan nick dengan 16 nomor gitu ya, nomor saja gitu ya. Jadi dia akan diberikan sebuah deskripsi yang menjelaskan bahwa ini isikan aja dengan nomor dengan 16 nomor ya. Jadi gabungan dari 16 nomor nick seperti itu. Saya lupa ya ada berapa gabungannya seperti itu. Oke, lanjut. Terus kita boleh coba tambahkan lagi form baru ya, field baru, pertanyaan baru. Misal contoh hobi gitu ya, hobi. Jadi biar semuanya kepake hobi. Jadi kita coba untuk ganti ya di sini short answer jadi check boxes seperti itu. Kenapa menggunakan check boxes? Karena mungkin hobi itu nggak cuma satu ya, ibu bapak dan kakak-kakak sekalian. Jadi contoh saya basket juga, pemain bulu tangkis atau badminton seperti itu ya, badminton. Atau kartu merah. Oke, badminton. Misal juga saya adalah pemain Mobile Legend gitu kan, Mobile Legend. Atau saya juga suka ngoding gitu kan, ngoding. Nah, jadi kan ini harus banyak nih. Boleh juga add other ya, ibu bapak. Jadi misal kita kurang puas dengan segitu banyaknya pilihan, ya bisa ditambah lagi. Misal saya pemain basket, badminton, Mobile Legend, ngoding juga, terus saya juga adalah pemain bola gitu kan. Wah, ini kan semuanya masuk nih. Jadi bisa diisikan semua, bisa enggak gitu ya. Bisa cuma 3, bisa cuma 1, 2 ataupun seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ada juga upload file ya, ibu bapak. Jadi sini kita bisa tinggal klik aja. Jadi nggak usah diisikan pertanyaannya, multiple choice-nya ganti aja jadi file upload atau apapun ya di sini ya. Misal short answer atau apa ya. Jadi tinggal digantikan aja file upload. Nah, ini boleh di continue saja ya. Jadi nanti dia akan memberikan validasi, baru question-nya kita isi. Misal upload gambar diri atau foto diri ya, foto diri seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada nih settingannya juga. Nah, ini untuk pertanyaan upload gambar. Nah, kita misal allow only specific file types. Jadi dia harus file yang spesifik kita bilang aja. Jadi misal contoh ada video, image, sama audio aja. Yaudah, yang lain nggak boleh. Dokumen dan juga sisanya nggak boleh nih, yang nggak kita centang ya. Dokumen, spreadsheet, PDF, presentation, drawing kayak gitu nggak boleh. Jadi yang boleh hanya image, audio, video gitu kan. Image kan ekstensinya misal JPEG atau JPG atau PNG seperti itu. Kalau video MP4 atau MOV atau ya sebagainya lah ya. Audio mungkin MP3 seperti itu kan. Jadi ya kita hanya mengizinkan yang seperti ini, atau nggak usah diizinkan juga nggak apa-apa. Jadi semua tipe boleh kayak gitu. Maksimum number filenya adalah berapa file yang harus maksimal yang bisa dikirim. Jadi misal contoh 5 seperti ini. Nah, maksimum file size-nya adalah contoh berapa maksimum file ukuran file yang bisa kita kirim. Contoh 10 MB aja deh, atau 1 MB aja gitu ya, atau 10 MB deh kayak gitu. Nah, ini udah required. Nah, ini udah jadi nih form kita ya. Jadi untuk materi pertama ini kita coba untuk membuat seperti ini dulu Bapak Ibu. Jadi misal kita isikan di Fernando ini, boleh diambil lagi dari sini. Saya mager. Oke, seperti ini, Diki aja. Tempat lahir saya di misal contoh Medan. Ini saya ganti jadi tanggal lahir saya asli ya Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya nanti masih ingat boleh lah ya kirim-kirim. Tanggal 12 Agustus ya. Oke, terus saya laki-laki, pendidikan terakhir semoga S3. Ya, ini jangan SLTA dong.
3. Terus alamat rumah saya ada di mana ini? Saya lupa ini ya. Di Parakan misal. Nah, ini udah basket. Nah, ini semuanya nih saya nih suka. Oke, ini boleh upload foto gitu kan. Sebentar, saya ada nggak foto? Bentar, saya cek dulu. Takutnya saya ada foto yang memalukan gitu ya. Nah, ini aja nih, upload logo aja. Nah, ini logo dosen saya nih. Saya upload, saya submit seperti itu. Nah, nanti dia akan tersubmit Ibu Bapak. Jadi kita tinggal lihat di bagian respon seperti itu. Nah, nanti ada respon di sini. Kayak gitu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti dia responnya seperti ini Ibu Bapak. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan respon, kita bisa setting di bagian link to sheets atau spreadsheet. Jadi dia akan ditaruh juga di dalam spreadsheet seperti itu. Nah, itu untuk materi selanjutnya nanti saya buatkan. Oke, ini kita coba close dulu. Silahkan untuk dibuat mengikuti dari materi yang sudah saya berikan ini. Kita coba lanjut lagi pembuatan folder baru ya. Jadi klik new di sini, new folder, tulis tugas. Ibu Bapak boleh silahkan diikuti buat tugas. Dan kita coba bikin baru lagi ya. Klik new di sini, forms seperti itu. Setelah itu boleh silahkan dibuat yang pendataan dirinya ya. Jadi tugasnya di sini. Pendataan diri, karena ini adalah fungsi ini untuk nanti kita lanjut ke bagian spreadsheet Ibu. Oke, lanjut. Di sini kita coba ini boleh diganti ya. Ini terserah Ibu Bapak ya. Jadi nanti bisa diganti-ganti kayak tadi saya udah jelasin. Oke, kita di sini berikan pertanyaan pertama yaitu contoh nomor ya. Jadi ini jangan sampai dilupakan lagi karena terakhir kali kita lupa nih untuk mengisikan nomor. Nah, nomor ini misal kita ganti validasinya ya. Ini saya cepat aja ya Ibu Bapak supaya nanti bisa durasinya nggak terlalu panjang. Nanti bisa diputar-putar lah ya, diulang-ulang. Ini respon validationnya tinggal diganti jadi is number seperti itu ya. Di respon validation klik yang ini jadi is number. Jadi dia akan nomor 1 nomor 1 2 3 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Terus ada NISN ya, NISN boleh. Ini juga is number ya, ganti is number seperti ini. Sudah, lanjut lagi. Misal nama lengkap seperti ini, boleh diganti jadi short answer seperti itu atau jawaban singkat ya. Jadi seperti ini aja. Lanjut, ada berat badan ya. Di sini berat badan saya mengikuti dari acuan saya itu adalah aplikasi rapot PAUD ya di Jateng. Ini yang disuruh sama Ibu Cici seperti itu. Oke, di sini berat badannya jangan multiple choice, kita ganti jadi short answer aja. Dan ini misal berupa number juga ya kan, berat badannya number. Terus misal tinggi badan TB gitu ya, tinggi badan. Ini kan kalau tinggi badan itu kan dia harus berupa sentimeter kayak gitu kan, sentimeter seperti ini. Terus set answer. Dan ingat ya, respon validation ini penting Ibu Bapak supaya nanti dia tidak salah ngisinya. Nah, ini is number juga. Yang ini juga nih respon validationnya dinyalakan, jadikan is number. Jadi tinggi badan, berat badan adalah angka seperti itu atau nomor ya. Terus ada kelas ya. Di sini ada kelas seperti ini. Nah, nanti di sini misal TKA gitu ya, atau TKB seperti ini, TKC. Nah, jadi nanti ini boleh disesuaikan dengan kelas Bapak dan Ibu sekalian. Jadi takutnya nanti beda dengan saya seperti itu. Nah, ini boleh ditambah lagi sakit gitu ya, sakit. Terus ini berupa short answer, berapa kali sakitnya gitu kan. Jadikan validasi respon validasinya dinyalakan. Terus is numbernya juga diganti nih ya, tadinya greater than become is number. Supaya apa? Dia adalah berupa angka. Saya ulang-ulang aja terus ya Ibu supaya nanti nggak salah gitu ya. Nah, ini short answer, ubah respon validationnya jadi is number juga seperti ini. Sama juga terakhir
alpha ya, alpha. Ini short answer. Respon validationnya diubah menjadi is number seperti ini. Jadi nanti saat kita preview ya, kita preview, nah nanti dia harus berupa angka gitu kan. Nah ini nggak boleh kalau misalnya berupa apa namanya, teks atau huruf gitu ya, karakter. Oke, kita lanjut lagi. Ada nilai agama dan budi pekerti seperti ini. Misal kita ganti di sini, dia benar ya, harus multiple choice Ibu Bapak kalau misalnya yang seperti ini. Jadi kita gunakan multiple choice. Kalau yang Bu Cici kemarin itu sebentar, saya lupa lah, bentar ya, saya cek dulu. Mana nih? Oke, jadi kalau yang dari Bu Cici yang saya dapat itu ada yang belum berkembang. Seperti itu ya, BB. Oke, and then apalagi mulai berkembang, MB. Terus juga ada berkembang sesuai harapan, BSH. Berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, atau BSB ya. Nah seperti ini Bu Bapak. Jadi nanti dia apa namanya, multiple choice-nya adalah ini, belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, seperti itu. Nah oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan jati diri dulu ya. Nah supaya mudah, jangan ditambah baru seperti ini. Nah ini repot, nanti kita harus isi lagi dari ulang. Mending kita copy aja, duplicate ke bawah, ganti ininya jati diri seperti ini. Jadi lebih mudah Ibu Bapak. Jadi tinggal di copy lagi, terus ganti dasar literasi dan STEAM seperti itu ya. Nah ini di copy lagi. Yang terakhir itu adalah project P5, project P5 ya. Kemarin dijelasin sama Kak Dinda, cuman saya lupa nih apa panjangannya ya. Panjang banget, P5 soalnya ada 5 kali. Nah setelah itu ada refleksi untuk orang tua ya. Jadi kita tambah form baru, jadi refleksi untuk orang tua. Nah kemarin sempat kita berargumentasi tentang ini, jadi saya ubah aja jadi refleksi untuk orang tua. Jadi memang fungsinya untuk orang tua, seperti itu. Kita yang mengisikan. Ini boleh paragraf karena memang bisa jadi panjang seperti itu. Oke, sudah ya. Ini kita boleh cek previewnya, kita lihat. Nah tolong diisikan sebanyak 3 kali ya Ibu Bapak, sebanyak 3 kali. Contoh saya di sini isikan emailnya, sama belajar dulu deh. Oke, seperti ini. Nomor 1 NISN 12 12 12. Nama lengkap Diki. Berat badannya saya itu 75, tinggi badan saya adalah 185. Kelas saya A, sakit 12 kali, izin 12 kali. Ini berkembang dong. Saya harus berkembang sangat baik Ibu. Oke, refleksi orang tua sudah baik. Nah, submit. Oke, kita bisa langsung submit another response aja. Jadi nggak usah buka-buka lagi tabnya. Oke, saya upload misal Diki apa gitu ya @gmail.com. Jangan Rio aja, rio@gmail.com. Kayak gini. Nomor 2 NSN misal 131313. Nama lengkapnya Rio misal. Terus berat badan Rio 100 lagi 65 lah ya, 65, tinggi badan 175, TKB gitu ya, sakitnya 12, satu aja 12, sudah berkembang ya, itulah ya, ini mah acak aja nih mah. Oke, biar kita kepake semua nih. Refleksi orang tua sudah baiklah gitu ya, baik aja boleh. Terus nanti submit another response lagi supaya sampai 3 kali. Misal di sini siapa ya? Ucup deh, ucup@gmail.com. Nomor 3 NISN-nya misal 141414. Nama lengkap Ucup. Berat badan Ucup 70, tinggi badan 180. Dia TKC. Dia sakit misal 13 kali, izin sekali, alfa 2 kali. Ini Ucup sudah baik gitu ya, sudah baik Bu.
dan Pak gitu ya. Nah, jadi submit. Nah, setelah sudah disubmit, balik lagi ke bagian pendataan diri yang edit seperti itu. Nah, yang edit nih, yang edit. Jadi sudah di sini kita cek di respon sudah ada 3 ya. Nah, ini nanti yang akan kita apa namanya, atur-atur di bagian spreadsheet seperti itu. Nah, saya coba dulu untuk istirahat sebentar. Jadi nanti saya buatkan untuk yang bagian spreadsheet seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat sore. Takutnya bukanya pas lagi malam kayak gitu atau sore. Dadah.